Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Agus Dwi Surahman selaku Kepala Sekolah SLB BC SPBG Wuryantoro. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SLB BC SPBG Wuryantoro. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan anugerah dan berkatnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang guru SLB BC SPBG Wuryantoro dalam keadaan sehat. Untuk acara hari ini, untuk acara sosialisasi pada pagi hari ini, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk acara yang kedua, inti. Adapun isi dari acara inti adalah sosialisasi, penyebaran pemahaman, dan penerapan budaya positif. Untuk acara yang ketiga, tanya jawab. Dan untuk acara yang terakhir atau yang keempat adalah penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Untuk acara yang kedua, inti, akan disampaikan oleh Bu Sri Rahyuni, Sarjana Pendidikan. Kepada Bu Sri Rahyuni, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Surahman, karena telah memberikan izin sehingga kegiatan pada siang hari ini bisa terlaksana. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas kesediaannya telah bersedia hadir untuk mengikuti acara sosialisasi pada siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada siang hari ini bisa berkumpul kembali untuk mengikuti kegiatan sosialisasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya, ini adalah tugas saya untuk melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat datang pada Bapak Ibu Guru semua, Bapak Ibu Guru SLB BC SPBG Wuryantoro. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Selanjutnya, konsep utama dari modul budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada perubahan paradigma belajar, mari kita bersama-sama untuk bermain sebentar ya. Saya minta Bapak Ibu untuk menggenggam salah satu tangannya. Coba Bapak Ibu genggam salah satu tangan, dikepalkan, ya. Kemudian apa itu? Kira-kira Bapak Ibu di dalam kepalan tangan itu memiliki sesuatu yang berharga, misalnya cincin atau apa ya, benda yang berharga. Boleh nama orang yang paling berharga ataupun benda-benda yang berharga. Kemudian saya akan mencoba membuka salah satu tangan dari Bapak Ibu. Ya, saya akan mencoba. Bapak Ibu mau nggak kalau saya apa itu mencoba membuka tangan Bapak Ibu? Coba Bu Ipa, boleh nggak saya lihat isinya apa? Berharga. Berharga. Boleh Bu. Boleh. Putri, boleh nggak? Bu, mau dibuka Bu, tangannya loh Bu. Asik ya? Boleh. Boleh. Oh, boleh.
bisa membuka saya bisa membuka kepala tangan Bapak Ibu. Ya. Kalau bisa, kira-kira jawabannya apa? Ya. Kemudian apakah Bapak Ibu tetap menutup kepala tangannya ketika saya meminta Bapak Ibu membukanya? Menutup atau membuka dan? Menutup. Asik ya yang membuka. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Bapak Ibu? Siapa? Kira-kira siapa yang memegang kendali atau kontrol? Diri sendiri. Harus nih Bapak Ibu. Jadi yang memegang kendali atau kontrol adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ya. Jadi ada teori stimulus respon pada teori kontrol. Jadi menurut Stephen R. Covey ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini ada teori stimulus respon dan teori kontrol ya. Kalau menurut teori stimulus respon itu ada realitas atau kebutuhan kita itu sama, tapi menurut teori kontrol, kebutuhan atau realitas kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu menurut teori stimulus respon. Kemudian menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam teori stimulus respon itu ada model berpikir menang atau kalah, tapi dalam teori kontrol ada model berpikir menang. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu contohnya kebutuhan makanan, kesehatan maupun rumah. Kemudian kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu contohnya hubungan sosial ya, hubungan sosial. Hubungan sosial itu bisa dengan keluarga, teman ya, maupun tetangga, itu juga hubungan sosial. Kemudian kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan. Contohnya mancing, yaitu kebutuhan kesenangan. Kemudian ada kebutuhan penguasaan ya, penguasaan itu berarti mendapat pengakuan
kemandirian, otonomi ataupun pilihan. Contohnya kebebasan itu ya bebas melakukan apa saja. Okay. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang pertama dan kedua itu merupakan motivasi yang berasal dari luar, yang berasal dari bukan dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini dilakukan karena dilakukan secara sadar. Gitu. Jadi motivasi yang ketiga ini adalah tujuan dari disiplin positif ya. Jadi tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menanamkan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan mempercayai nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal dulu ya. Yang pertama Pak, gagal atasnya Pak. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Itu ada 2 yaitu hukuman dan penghargaan. Mengapa disebut gagal? Ya karena hukuman itu menyakitkan, bisa menyakitkan orang lain. Kemudian membuat kita tidak nyaman dengan adanya hukuman. Kemudian bisa membuat rasa takut pada diri murid. Kemudian sifatnya juga memaksa. Jadi hukuman itu sifatnya memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ya, misalnya dia melakukan kesalahan tapi tidak jujur ketika ditanya. Jadi untuk menghindari hukuman, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Kemudian menjadikan murid itu menjadi rendah diri kalau mendapatkan hukuman, rendah diri ataupun malu, gitu. Kemudian identitas gagal yang kedua yaitu penghargaan. Jadi, dengan memberikan penghargaan itu tidak efektif. Ya. Kemudian akan merusak hubungan, bahkan bisa menimbulkan perasaan iri pada diri seseorang. Kemudian penghargaan bisa juga mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini yang menghukum dengan sistem ranking biasanya pada rapat nih, biasanya tidak. Itu ada yang 1 sampai 10 biasanya nih. Nah itu dengan adanya ranking itu termasuk penghargaan tapi bisa menghukum juga. Kemudian penghargaan itu bisa merampas hak menghargai diri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu adanya monitoring yang berkelanjutan. Kemudian harus ada stimulus dan responnya. Kemudian murid menghormati peraturan dan murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian untuk restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ini berlaku pada teori kontrol yaitu dirinya sendiri yang memegang kendali. Ya. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya ada pendekatan restitusi. Apa itu pendekatan restitusi ya? Pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut teorinya dosen tahunnya 2004. Lalu ada beberapa ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi juga bukan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakannya. Kemudian restitusi juga menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian selanjutnya ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Ini adalah contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR ya, mengerjakan PR. Kalau kita memberikan hukuman, biasanya contohnya adalah guru menghukum siswa untuk hormat bendera selama 10 menit misalnya, itu contoh hukuman ya. Bisa lagi misalnya siswa disuruh berdiri di depan kelas ya, berdiri sampai jam pelajarannya berakhir, itu contoh memberikan hukuman. Bapak Ibu udah pernah memberikan hukuman pada murid-muridnya? Belum ya. Pelanggaran HAM. Nah di sini menurut kalau memberikan hukuman, guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi ya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi ya. Jadi orang gara PR, muridnya kalau gara pas jam istirahat. Yang orang konsekuensinya kalau gara PR sebanyak 3 kali, bisa 10 kali. Ya. Nah, di sini gurunya bersikap tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat antara guru dan siswa. Kemudian guru akan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada posisi kontrol restitusi ya. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu pernah berposisi sebagai apa? Pemantau, teman, pemantau rasa bersalah. Pemantau rasa bersalah. Ya, jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru ya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kalau ini kasusnya biasanya terjadi pada sekolah umum ya. Kalau untuk sekolah kita mungkin tidak seperti ini. Yang hukum ya di sini guru akan mungkin akan berbicara patuhi aturan sekolah ya. Kemudian mempersilahkan muridnya untuk berdiri di depan atau di barisan paling depan. Kalau membuat rasa bersalah, guru akan berkata berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, yaitu membuat rasa bersalah. Jadi di sini murid digawe belum salah. Ya. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi teman. Ayolah yang ketik, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi, ini yang akan diucapkan oleh seorang pemantau. Kemudian sebagai seorang manajer, dia akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Kemudian ada lagi berikutnya yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau sekolah ya, berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ini ada pertanyaan romantis ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Itu peraturan, mengapa bukan keyakinan? Kira-kira apa jawaban dari pertanyaan ini, Bapak? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira jawabannya apa? Karena apa? Mengutamakan
keselamatan. Mengutamakan keselamatan, ya, keselamatan atau keamanan. Terus, yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kebersihan atau apa? Atau kesehatan. Jadi yang pertama itu kita menggunakan helm karena kita yakin bahwa dengan menggunakan helm kita akan selamat atau aman. Kemudian kita memakai masker karena kita juga yakin dengan memakai masker kita akan menjaga kesehatan. Selanjutnya ini adalah kegiatan yang pernah saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas bersama siswa saya di kelas 10 tunarungu. Ada videonya Pak, bisa dibuka videonya. Ini adalah contoh membuat keyakinan kelas, ya, kelas saya di kelas 10, kelas 11 SMA LB. Selanjutnya adalah bagaimana membentuk keyakinan kelas. Yang pertama yaitu kalimat yang dipakai adalah lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian ketiga dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja akan mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas jangan banyak-banyak. Paling tidak 4 saja. Kalau 10 nanti anak-anak lupa apa keyakinannya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, dan semua warga kelas atau sekolah harus terlibat dalam pembentukan keyakinan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi, ya. Jadi tahap dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang validasi tindakan yang salah adalah apa yang telah dilakukan anak, kesalahan yang dilakukan anak itu mesti selalu ada alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan itu termotivasi secara internal, dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi dalam gambar segitiga restitusi itu ada kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan ketika kita menerapkan tahapan segitiga restitusi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah melakukan tahapan restitusi ini walaupun tidak lengkap 3. Kadang ada yang 1 atau 2, ya. Jadi secara tidak langsung atau tidak sengaja Bapak Ibu mesti sudah pernah melakukan tahapan segitiga restitusi. Selanjutnya ini adalah praktek segitiga restitusi yang pernah saya lakukan dengan Cynthia, anak kelas 8 Tuna Daksa. Ada videonya juga, bisa ditampilkan Pak Sigit. Ini adalah salah satu contoh praktek segitiga restitusi yang saya lakukan dengan murid Tuna Daksa kelas 8. Mungkin volumenya bisa dibesarkan.
Kalau ini adalah video kegiatan eksekusi dengan Anissa nih. Selanjutnya dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut, maka akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif yang sesuai dengan filosofi pendidikan Gajah Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Menurut saya cukup sekian sosialisasi pada siang hari ini. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Sri Rahyuni. Untuk acara yang ketiga yaitu tanya jawab kepada Bapak Ibu Guru. Jika ada yang mau bertanya, monggo kami persilakan. Izin bertanya nih Bu Sri Rahyuni, kita sebagai guru ya Bu, sebenarnya posisi kontrol apa yang tepat untuk digunakan pada seorang guru? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang diajukan dari Bu Latifah ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Latifah. Kita sebagai guru diharapkan mampu memposisikan diri sebagai seorang manajer. Paling tidak kita berlaku sebagai pemantau. Jadi dengan berlaku menjadi seorang manajer, kita diharapkan mampu memberikan solusi terhadap kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita. Jadi dengan demikian kita bisa mewujudkan murid yang mandiri, kemudian merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Menurut saya itu jawaban dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada pembawa. Ya, terima kasih kepada Bu Sri Rahyuni yang hari ini telah memberikan sosialisasi kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara yang terakhir atau yang keempat adalah penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, mari kita baca hamdalah secara bersama-sama. Cukup sekian untuk acara pada siang hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Surahman, Kepala Sekolah SLB BC SPBD Wuryantoro. Menurut saya, apa yang dipaparkan oleh Ibu Sri Rahyuni mengenai budaya positif sangat baik diterapkan pada murid di sekolah, baik itu melalui motivasi ekstrinsik maupun intrinsik. Dan sebagai pendidik, kami lebih memahami mengenai posisi kontrol guru kepada murid. Mudah-mudahan dapat diterapkan di SLB BC SPBD Wuryantoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu.